Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini. Kami akan hadirkan informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina, kita mulai dengan berita pertama. Satu unit rumah roboh akibat gempa susulan pukul 3 dini hari di Sawai, Maluku Tengah. Satu unit rumah gantung milik Nagai, warga negeri Sawai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah roboh akibat gempa susulan yang terjadi Jumat 5 Oktober pukul 3:45 waktu Indonesia Timur dini hari tadi. Saat musibah itu terjadi, seluruh penghuni sudah tidak berada di dalam rumah, kecuali saudara dari penghuni rumah gantung itu untuk menjaga harta benda di dalam rumah tersebut. Diketahui sesaat sebelum bangunan rumah gantung itu roboh, dirinya masih berada di dalam rumah dan sempat menyelamatkan satu unit televisi. Sementara seluruh harta benda lainnya tidak sempat terselamatkan. Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Sawai, Ahmad Ipaenin, yang dikonfirmasi melalui telepon seluler mengabarkan sedikitnya ada 3 kepala keluarga yang sejak semalam sudah tidak mendiami rumah mereka lantaran sudah mengalami rusak ringan, termasuk Nagai. Ketiga kepala keluarga pemilik rumah gantung itu diantaranya Hamka Gai, Asmain Letahid, dan Nagai. Ketiga pemilik rumah ini sudah tidak tinggal di rumah mereka pasca gempa 5,7 magnitudo yang terjadi Kamis kemarin. Hingga kini, kata dia, warga masih terus waspada hingga memastikan gempa susulan benar-benar selesai. Dikabarkan juga bahwa saat ini tim penanggulangan kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga sudah berada di lokasi titik gempa untuk mendata jumlah kerusakan bangunan akibat kejadian tersebut. Selanjutnya, Tribuners, Kemensos RI bakal distribusi bantuan sembako bagi warga terdampak gempa di Seram Utara, Maluku Tengah. Kementerian Sosial RI dikabarkan akan segera mendistribusikan sembako kepada warga terdampak gempa di negeri Sawai, Seram Utara, Maluku Tengah. Rashid Lakoko, salah satu pekerja sosial di Kabupaten Maluku Tengah, kepada tribunambon.com membeberkan informasi tersebut. Ia mengatakan bantuan Kemensos itu akan diwakili oleh Balai Lokal Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Runggu Meohai Kendari. Kepada dia, tim dari Balai Meohai menginstruksikan untuk segera mendata jumlah warga terdampak dan apa kebutuhan mereka. Menurutnya, jika data itu sudah ia kantongi, langsung diteruskan ke Balai Meohai untuk ditindaklanjuti. Ia bahkan sudah diinstruksikan untuk mengecek harga sembako seperti beras, mie instan, telur, ikan kaleng, dan susu. Katanya dalam waktu dekat mereka sudah turun lapangan setelah semua data pasti dikantongi. Menurut informasi dari Balai Meohai Kendari, bahwa dia akan mewakili dari Kementerian Sosial untuk memberikan bantuan terhadap warga masyarakat yang terdampak di Sawai sana ya. Oke. Apa yang akan diserahkan ini? Sembako ataukah seperti apa? Untuk tergantung kondisi di lapangan. Kalau masyarakat yang membutuhkan saat ini sembako, berarti diberikan sembako. Kapan doa akan datang? Waktu dekat akan datang sesuai dengan saya ditunjuk untuk melihat kondisi real di lapangan untuk kejadian saat ini, baru saya laporan ke sana. Ya, mungkin setelah data masuk ke Balai Meohai Kendari baru mereka akan datang. Permisi. Perayaan hari ulang tahun ke-60 Tony Latuheru maksud kami, Seko terlama di Kota Ambon. Sekretaris Kota Ambon Antoni Gustaf Latuheru merayakan hari kelahirannya ke-60 tepat hari ini, Jumat 5 Oktober 2021. Perayaan sederhana digelar pemerintah Kota Ambon di halaman belakang kantor wali kota.
Jalan Sultan Hairun, Kecamatan Sirimau, Ambon bagi pria yang akrab disapa Tony ini. Seiring dengan usia emasnya, Tony akan mengakhiri masa jabatannya pada Desember 2021 mendatang. Ketua Harian Komite Olahraga Nasional Indonesia Ambon ini juga merupakan sekot terlama dalam sejarah kota berjuluk Manise ini. Lahir di Maluku Utara 5 November 1961, pria satu orang anak ini menghabiskan masa kecilnya hingga tahun 1975 di Ternate. Langkahnya ke kota Ambon berawal saat menginjakan kakinya di sekolah menengah pertama yaitu SMEP Negeri 2 Ambon yang kini berganti nama jadi SMP Negeri 2 Ambon. Setelah menyelesaikan masa sekolah di SMEA 1 Ambon, Tony lalu menjadi PNS pada usianya yang ke-22 tahun. Selama 38 tahun 9 bulan mengabdi sebagai PNS, Tony pernah menjabat sebagai PJ Sekretaris Badan Pengawas Daerah. Langkahnya di Pemkot Ambon dimulai saat jadi Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Kota Ambon. Hingga di akhir masa pimpinan Jakob Papilaya, Tony diangkat jadi Sekretaris Kota Ambon. Jabatan itu ia pegang hingga 10 tahun 9 bulan dan akan diganti pada Desember 2021 nanti dengan pangkat golongan tertinggi 4E. Lama menjabat, Tony juga menemani Wali Kota Ambon Richard Loyana Pesi selama 2 periode kepemimpinan. Pemerintah Kota Ambon atas ucapan terima kasih tadi. Ya, ini ada yang sedikit-sedikit lebih yang Ibu sampaikan. Tapi saya mau bilang bahwa saya boleh ada dan berdiri di hari ini di tapal batas BUP, batas usia pensiun hari ini. Sekali lagi saya bilang ini karena cuma kasih kemurahan Tuhan. Semua tahu bahwa saya jadi sekretaris kota. Iya, masih masa kepemimpinan Pak Yopi Papilaya. Kemudian Pak Wali Kota, Pak Riz dan Pak Sam masuk. Nilai ada mafia di seleksi P3K lingkup Pemkot Ambon. Setpormes bakal lapor ke Joko Widodo. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Ambon, Setpormes, berencana akan melaporkan langsung dugaan mafia di seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Guru 2021 di lingkup pemerintah Kota Ambon kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Laporan itu akan dibuat melalui surat terbuka. Namun sebelum surat terbuka itu dibuat, Komisi 1 DPRD akan lebih dulu menghadap ke Kementerian Pendidikan. Selain itu, Setpormes meminta agar seluruh media massa untuk bisa turut memviralkan kecurangan yang ada di lingkup Pemkot Ambon ini. Diberitakan sebelumnya, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Ambon, Setpormes, menilai ada mafia pada seleksi P3K Guru 2021 di lingkup pemerintahan Kota Ambon, khususnya pada kelompok jabatan ahli pratama di SMP Negeri 7 Ambon. Beberapa hari kemudian, hasil yang diumumkan ini dirubah lagi. Yang tadinya saudara saudara Abestina Angganita Wonkai yang tadinya juara 3, ranking 3 yang hanya nilai 400. Itu dia sudah ada di juara pertama dengan nilai 700. Sedangkan saudara Griane Likumawe yang juara 1 dengan nilai 500 sudah turun ke urutan kedua. Nah, pertanyaannya dengan dasar apa lalu hasil kedua ini dia muncul lalu dirubah? Iya kan? Gitu. Maka kami menilai ada mafia di sini. Dan ini kita akan laporkan langsung ke Menteri Pendidikan dan Presiden Republik Indonesia. Dan kita akan viralkan hasil tes ini bahwa ada sebuah proses ketidakadilan dalam pengumuman hasil tes. Dan saya minta, karena ini masyarakat kecil, teman-teman media juga bantu untuk memviralkan ini. Nanti silakan difoto hasil tes ini yang pertama dan hasil tes yang telah dirubah. Provinsi kacau Pak. Itu kemarin. Sambangi unik Bu, anggota DPR RI dorong mahasiswa berpikir kreatif dalam proses belajar.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saadia Uluputi, mendorong mahasiswa di Universitas Ikra Buru agar lebih berkreatif dalam proses belajar. Dirinya menyebutkan mahasiswa tidak saja dibatasi dengan ruang kuliah, buku, pena, dan tugas akademi tertulis. Namun, jurnal dan kajian-kajian bisa dipelajari supaya dapat diterapkan di masyarakat agar konsep belajar lebih diperluas. Anggota Komisi 4 DPR RI mengungkapkan tujuan dirinya mengunjungi Unikbu, yakni untuk memberikan bantuan beasiswa bagi mahasiswa di kampus itu. Dia mengatakan semoga dengan kunjungannya ke sini menjadi satu catatan penting bagi kampus agar ke depan bisa bekerja sama dengan baik. Mantan anggota DPRD Provinsi Maluku itu pun berharap agar seluruh aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan. Kampus ini kan bukan kampus kabupaten Bulu, tapi Pulau Bulu. Jadi kampus Universitas Ikra Buru berarti yang meliputi dua kabupaten ini. Diskusi banyak hal soal bagaimana pentingnya kampus sebagai media ya, lembaga yang di dalamnya lembaga akademis ya, yang penting dan strategis ya bagi penyemai SDM ya, bibit unggul nanti, persiapan SDM unggul di mahasiswa, dan kita banyak berdiskusi terkait dengan kampus Merdeka Belajar, dan juga gagasan-gagasan yang juga terkait dengan bagaimana komoditi di Pulau Buru ya, sebagai anggota Komisi 4 yang bermitra dengan Kementerian Pertanian, Kelautan Perikanan, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, saya menyambut baik sekali, bahkan mengusulkan untuk bisa bekerja sama dengan pihak rektorat ya, pihak kampus, mahasiswanya. Selanjutnya, Tribuners, anggota DPR RI Saadia Uluputi pastikan setiap desa di Maluku dialiri listrik. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saadia Uluputi, terus mendorong pasokan listrik untuk sampai ke pelosok desa di Provinsi Maluku. Dia menyebutkan listrik menjadi kebutuhan primer pun masalah mendasar bagi masyarakat. Semua rumah bahkan sampai ke personal sudah sangat membutuhkan, karena kata dia saat ini semua sangat bergantung dengan listrik. Mantan anggota DPRD Provinsi Maluku itu mengungkapkan sudah menyampaikan persoalan tersebut kepada GM PT PLN Maluku dan Maluku Utara agar secepatnya diatasi. Anggota Komisi 4 DPR RI ini menyebutkan supaya tidak ada lagi diskriminasi dan sebuah cerita sehingga ini menjadi suatu persoalan. Minggu kemarin melakukan kunjungan ke silaturahmi mendatangi GM PLN Maluku, menyampaikan soal ini begitu, agar dalam RUPTL listrik, rasio elektrifikasi, kemudian juga operasional jam nyala di Maluku agar diperhatikan, tidak ada lagi diskriminasi, tidak ada lagi cerita tentang bagaimana ini menjadi satu persoalan, tetapi di setiap desa kita pastikan harus sudah bisa tersedia gitu. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini. Jangan lupa untuk selalu menaati protokol kesehatan dimanapun Tribuners berada. Saya Tanita Patesina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.